Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 11 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-18. Hari ini peringatan Santa Clara, seorang perawan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Ulangan, bab 4 ayat 32 sampai 40, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 16 ayat 24 sampai 28. Musa dalam bacaan yang pertama hari ini mengingatkan bangsa Israel akan semua karya-karya Allah yang mengagumkan, yang sudah Yahweh Allah mereka kerjakan untuk bangsa Israel. Musa juga mengingatkan mereka untuk coba membandingkan dengan Allah dalam tanda petik, Allah A kecil, Allah lain dari bangsa-bangsa lain. Musa mengingatkan bangsa Israel betapa luar biasanya Yahweh Allah mereka telah melakukan segala yang luar biasa pula untuk kehidupan bangsa Israel. Mengapa Musa mengingatkan semua karya Allah atas kehidupan, terutama perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama di padang gurun menuju tanah terjanji? Musa mau supaya seluruh bangsa Israel mengingat semua kebaikan dan karya-karya Allah yang mengagumkan itu, mengingatnya, menyadarinya, lalu membangun rasa syukur kepada Allah yang telah berbuat semua yang luar biasa untuk kehidupan bangsa Israel. Kesadaran untuk mengingat semua kebaikan Tuhan menumbuhkan rasa syukur yang berlimpah kepada Allah, dan rasa syukur kepada Allah harus dinyatakan dalam sikap berpegang teguh pada perintah-perintah Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau boleh dengan sangat ekstrim, kita bisa mengatakan bahwa hidup kita itu semata karena kebaikan Allah. Hidup kita seluruhnya sesungguhnya hanya karena kemurahan hati Allah. Seperti bangsa Israel, dalam keseharian kita, dalam perjalanan perjuangan hidup kita, kita pasti juga mengalami begitu banyak karya-karya Allah yang mengagumkan untuk kita. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang mengingat semua karya agung Allah dalam kehidupan kita? Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa Allah telah berkarya dengan sangat luar biasa dalam seluruh perjalanan hidup kita, sejak dari kandungan ibu kita, ketika ibu kita melahirkan kita, dan seterusnya dalam perjalanan kehidupan kita. Begitu banyak hal yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, siapa di antara kita yang sungguh-sungguh menyadarinya? Bukankah kita seringkali melewati semua pengalaman hidup kita
begitu saja. Bukankah kita terkadang tidak mengingat semua yang luar biasa yang Allah sudah lakukan untuk kita? Orang yang tidak pernah menyadari kebaikan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya, pada akhirnya juga tidak pernah bertumbuh dalam dirinya rasa syukur kepada Allah. Sebaliknya, orang yang menyadari karya agung Allah dalam dirinya, orang yang menyadari bahwa hidupnya semata karena kebaikan Allah, orang yang menyadarinya akan dengan sendirinya bertumbuh dalam dirinya rasa syukur berlimpah kepada Allah. Dan saya ingatkan, rasa syukur yang berlimpah kepada Allah tidak pertama-tama ucapan bibir kita. Tapi pertama-tama ketika kita semua berpegang teguh pada perintah-perintah Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita biasa menyatakan rasa syukur. Saya banyak kali sebagai seorang imam mendapat intensi misa dari umat. Ucapan syukur karena ini. Ucapan syukur karena ini. Juga hal yang baik. Itu ucapan syukur kepada Allah. Tetapi hemat saya, ucapan syukur yang model itu, yang kita sampaikan dalam bentuk intensi misa, misalnya, bagi saya itu ucapan syukur yang paling dasar. Karena sekali lagi bagi saya, ucapan syukur yang paling tinggi adalah ketika saya dan Anda berpegang teguh pada perintah-perintah Allah dan melakukan perintah Allah itu. Itu bentuk syukur yang paling tinggi tingkatnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita sudah menyatakan rasa syukur karena kesadaran akan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, kita bersyukur bahwa masih ada di antara kita yang mengingat kebaikan Allah itu. Tetapi rasa syukur dalam bentuk seperti apa? Kita diajak untuk melangkah lebih jauh, mau menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan, sekali lagi kita garis bawahi, berpegang teguh pada perintah Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita berkenan pada Allah dan pada sesama. Dan itulah wujud syukur yang paling tinggi. Sementara dari bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya saat itu dan kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop Injil hari ini. Syarat dalam mengikuti Yesus. Siapa yang mau mengikuti Yesus? Pertama, harus menyangkal diri. Dan yang kedua, harus memanggul salib. Itu syarat mengikuti Yesus. Saudari dan saudara terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pastilah kita sedang dan terus mengikuti Yesus. Tetapi dalam perjalanan mengikuti Yesus itu, apakah kita mau menyangkal diri? Apakah kita mau memikul salib kita karena mengikuti Yesus? Kita harus akui terkadang atau mungkin juga banyak kali kita memang dalam perjalanan mengikuti Yesus, tetapi kita sulit sekali menyangkal diri kita. Dalam perjalanan mengikuti Yesus, terkadang atau mungkin juga banyak kali yang jadi itu adalah kita mengikuti kemauan, keinginan diri kita. Di sana kita tidak menyangkal diri kita. Kita juga dalam proses mengikuti Yesus, kita tidak mau yang tidak enak. Sebagai konsekuensi mengikuti Yesus, kita mau yang enak-enak saja.
yang tidak enak kita tidak mau terima. Artinya kita tidak mau memanggul salib kita dalam mengikuti Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mau mengikuti Yesus, dan dalam mengikuti Yesus kita tidak mau mengikuti Yesus menurut maunya kita sendiri, menurut syarat-syarat yang kita tentukan bagi diri kita sendiri. Tidak, Tuhan sudah menentukan persyaratannya, yakni menyangkal diri dan memanggul salib. Memang sulit, memang tidak mudah. Tetapi ketika kita dengan motivasi yang tinggi, dengan komitmen yang tinggi, karena kita mau mengikuti Yesus, maka semua yang menjadi persyaratan harus juga menjadi komitmen kita dalam mengikuti Yesus. Menyangkal diri dan memanggul salib. Hari ini kita memperingati Santa Clara, seorang perawan. Clara pada umur 18 tahun meninggalkan kemewahan hidup keluarganya karena dia berasal dari keluarga yang bangsawan, tapi dia lebih memilih mengikuti contoh hidup Fransiskus Assisi, meninggalkan kemewahan hidup secara duniawi dan memilih mau menghayati hidup miskin, mencontohi Santo Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus Assisi kita tahu memilih kemiskinan sebagai jalan hidupnya karena mengikuti Yesus yang miskin. Dan dalam kemiskinan, dalam pemahaman itu, dalam kemiskinan seperti kemiskinan Yesus, mereka sesungguhnya adalah orang yang kaya dalam berbagi kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, Santa Clara akhirnya bersama dengan saudarinya Agnes dan teman-temannya yang lain, mereka mendirikan para saudari Dina, yakni para suster Klaris. Santa Clara, seorang perawat, adalah contoh bagaimana mengikuti Yesus. Adalah contoh teladan bagi kita. Bagaimana kita harus menyangkal diri dan bagaimana memanggul salib. Penyangkalan diri Santa Clara nampak dalam ketidakmauannya terikat, terlekat pada kemewahan duniawi yang dimiliki oleh keluarganya. Dia sangkal itu. Dia mau memanggul salib, menghayati kemiskinan, mengikuti Kristus. Itu salah satu contoh dari penyangkalan diri dan memanggul salib. Kita bisa melakukan seperti Santa Clara. Ya silakan kalau mau melakukan yang besar-besar, yang hebat-hebat. Tapi saya pikir yang kecil dan sederhana saja. Mari kita mulai dari kecil dan sederhana. Kita mencoba menyangkal diri kita. Contoh, andai kata kita punya keinginan manusiawi. Seperti apa misalnya? Kita, sekalipun ada kerinduan itu, kita tidak mau mengikuti kerinduan hati kita atau keinginan hati kita yang liar itu. Tapi kita lebih memilih tidak. Dan kita memilih lebih baik mengikuti Yesus, mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Tentu sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Sebagai seorang biarawan, biarawati, sebagai seorang imam, ataupun sebagai seorang awam dalam jalan hidupnya. Kalau Santa Clara bisa, kita pasti juga bisa. Asalkan kita mau memulainya hari ini dan di sini. Tuhan memberkati.